Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat di pertengahan minggu kita. Marilah kita akan awali lebih dahulu dengan doa. Ya Tuhan, Bapa Allah kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena kami masih dianugerahi kesempatan oleh Tuhan. Kami bisa mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, terangi setiap hati kami yang mendengarkan, terangi setiap pikiran dan kehidupan semua yang mendengarkan, dan urapi pemberitaan firman-Mu agar firman Tuhan menjadi berkat rohani bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian sidang jemaat GBPS Philadelphia Oaki. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai hari ini anugerahnya terus dilimpahkan oleh Tuhan. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, dipelihara, dan terus dilindungi. Marilah kita pergunakan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan kepada kita untuk lebih mengutamakan Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, dan lebih berkonsentrasi untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema hal terpenting dalam hidup orang Kristen. Saya ulang tema kita pada renungan pendek ini, hal terpenting dalam hidup orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sebenarnya hal yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen? Apakah itu gereja? Apakah itu salib? Apakah itu mimbar? Apakah itu bangku-bangku gereja? Apakah itu musik? Apa itu gedung yang besar? Semuanya itu baik dan kita butuhkan sebagai orang Kristen. Tetapi tentu bukan semua itu termasuk yang terpenting. Apakah dalam hidup orang Kristen itu yang terpenting adalah kekayaan? Apakah yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen itu jabatan? Apakah yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen itu keluarga, orang tua, ibu, suami, anak, dan anggota keluarga yang lain? Semuanya itu memang baik dan kita butuhkan dalam hidup kita di dalam Kristus. Tetapi tentu semuanya ini bukan yang terpenting. Apakah berkat Tuhan yang terpenting? Bukan, ya. Apakah kesehatan yang terpenting? Bukan. Apakah hidup nyaman yang terpenting? Bukan. Lalu apa yang terpenting di dalam kehidupan orang Kristen ini? Ya.
Saya akan bacakan lebih dahulu dari kebenaran firman Tuhan sebagai landasan renungan kita pada kesempatan ini. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga pada ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu apa yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen ini? Ya, bukan saja hal yang penting, hal yang sangat penting, tetapi hal yang terpenting. Hal yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen adalah Injil. Adalah firman Tuhan. Karena kalau kekristenan tanpa firman Tuhan, kalau ibadah tanpa firman Tuhan, ya, kalau kita percaya kepada Allah, kita tanpa memiliki firman Tuhan, maka kekristenan seperti itu pasti sudah roboh. Tidak akan eksis sampai hari ini. Betapapun besarnya gereja itu, betapapun banyaknya jemaat yang ada di dalamnya, betapapun hebatnya keberadaan gereja itu, kalau firman Tuhan, kalau Injil tidak menjadi pusat daripada kegiatannya, kalau bukan Injil menjadi pusat pelayanan dan ibadahnya, maka Kristen itu menjadi Kristen yang kosong, tidak memiliki makna apapun. Karena yang terpenting itu adalah Injil. Beberapa kali dalam pembacaan tadi kita simak, yaitu Injil. Injil yang kami beritakan, Injil yang kamu terima, Injil yang menyelamatkan kamu, Injil yang meneguhkan kamu. Jadi hal yang terpenting dalam kehidupan Kristen ini adalah Injil. Ya, mengapa Injil itu hal yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen? Ketika kita membaca dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan, ya, karena Injil yang kami beritakan ini kami tidak menerima dari manusia, bukan Injil manusia, dan bukan manusia yang mengajar aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus Tuhan. Artinya, Injil itu adalah pewahyuan yang telah diterima oleh Rasul Paulus. Bukan karangan manusia, bukan ajaran-ajaran dari manusia, tetapi itu pewahyuan, pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah Injil. Itu sebabnya itu hal yang terpenting. Firman Allah
Injil itu firman Allah. Kemudian hal yang kedua, ya, apa Injil itu? Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar sukacita. Kalau kita membaca Lukas pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat yang 11, jangan takut. Ya, malaikat itu mengatakan, ya, aku pada hari ini memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi apa Injil itu? Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan besar. Ya. Kemudian mengapa Injil juga disebut sebagai hal yang terpenting? Ya. Injil adalah kabar keselamatan. Ya. Kabar keselamatan. Ya. Dalam Roma pasal pertama ayat yang Roma pasal pertama ayat 16 dan 17, ya, dikatakan di sana, ya, karena aku berkeyakinan penuh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, inti dari ayat di situ. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, baik itu bangsa Yahudi, ya, maupun bangsa Yunani. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dikatakan, amanat agung dari Tuhan, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis, percaya Injil dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum. Jadi Injil adalah berita keselamatan. Ya, berita keselamatan. Kemudian Injil juga disebut sebagai hal yang terpenting sebab Injil itu adalah kegenapan seluruh kitab dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabi. Injil adalah kegenapan dari seluruh kitab Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Injil itu hal yang terpenting. Jadi esensi kekristenan itu bukan atribut, bukan ornamen, ya, bukan bentuk-bentuk yang dibuat oleh manusia, tetapi hal yang sangat esensial dalam hidup kekristenan itu adalah Injil. Karena Injil adalah firman Allah. Ya. Injil adalah kabar kesukaan, kabar baik. Injil adalah kabar keselamatan, dan Injil adalah kegenapan seluruh isi Alkitab. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ya. Hal yang kedua, mengapa Injil itu adalah hal yang terpenting dalam hidup orang Kristen? Apa isi Injil itu? Jadi yang kedua kita bicara soal isi daripada Injil. Ya. Isi daripada Injil dalam teks kita dikatakan, ya, Kristus mati, ya, dan dikuburkan dan dibangkitkan. Itu isi daripada Injil. Ya. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi inilah kasih yang luar biasa dari Kristus.
bukan saja dia melayani memberitakan kabar baik selama di bumi, selama dia ada di bumi, bukan saja ia mengadakan mujizat-mujizat menyembuhkan orang sakit, buta, lumpuh, kemudian bisu, kerasukan setan, tuli, semua disembuhkan oleh Tuhan, bahkan membangkitkan orang mati, ya. Tetapi isi daripada Injil bukan hanya soal mujizat-mujizat, tetapi isi daripada Injil adalah berbicara kematian Kristus. Kematian Kristus sebagai kepastian, ya. Karena itulah dia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Itu isi daripada Injil. Inilah hal yang luar biasa yang tertulis, ya. Orang-orang besar di bumi ini yang mempunyai pengaruh begitu sangat besar mati tetap mati, ya, tidak membawa makna apa-apa setelah kematiannya, ya. Raja-raja mati tetap mati, ya, tinggal hanya dikenang, ya. Kemudian nabi-nabi mati tetap mati, rasul-rasul mati tetap mati. Lah disinilah Kristus Yesus sebagai Tuhan, dia mati dan bangkit dari kematian, ya. Dia mati karena dosa-dosa kita, memikul dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, dan menebus hidup kita dari dosa-dosa. Tanpa melalui kematian Kristus, maka manusia tidak pernah memperoleh kelepasan daripada dosa. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan di sana, ya, ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, ya. Dia yang sempurna kekudusannya, sempurna kebenarannya, sempurna dalam seluruh keberadaannya, dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam kematiannya, di dalam Kristus, kita dibenarkan Allah. Jadi dia mati sebagai pengganti kita, orang-orang berdosa. Dia mati memikul setiap hukuman yang harus kita terima. Dia mati adalah membebaskan kita dari hukuman, ya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan di sana, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi pertanyaannya, apakah darah binatang yang dikorbankan itu membawa pengampunan? Apakah darah lembu, darah kambing, kemudian darah domba itu bisa menyucikan dosa-dosa manusia? Mustahil. Yang disebut darah di sini yang ditumpahkan adalah darah Kristus di kayu salib. Darah pribadi yang tidak mengenal dosa, darah pribadi yang sempurna tanpa salah, tanpa noda. Itulah yang mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Itu isi daripada Injil. Jadi dia mati karena dosa-dosa kita. Kemudian hal yang kedua, apa isi Injil selain kematian Kristus mengganti dosa-dosa kita? Isi daripada Injil adalah dia bangkit dari kematian. Ya, bangkit dari kematian. Jelas sekali katakan, ya,
Dia memang benar-benar telah bangkit dari kematian. Jadi benar-benar dia mati, benar-benar dia dikubur selama 3 hari, dan benar-benar dia bangkit dari kematian. Ya, dan inilah bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, ya. Mengapa Injil itu disebut sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen? Ya, selain daripada Injil itu adalah firman Allah, Injil adalah kematian, kebangkitan Kristus. Injil itu diteguhkan. Ya. Yang ketiga bicara peneguhan. Ya, peneguhan, deklarasi Injil. Ya, diteguhkan dengan apa? Ya, Injil itu yang pertama, ya, kematian, kebangkitan Kristus itu diteguhkan lewat kitab suci. Jadi peneguhan yang pertama adalah kitab suci. Beberapa kali tadi juga disebutkan di sini, ya jelas ya. Ia mati, ya jelas ya dikatakan Kristus mati sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ketiga tadi. Ia telah dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Jadi peneguhan Injil itu adalah kitab suci. Dan kita tahu kitab suci adalah firman Tuhan. Tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong, tidak mungkin tidak sempurna karena adalah firman Allah. Itu adalah peneguhan Injil. Kemudian yang kedua, ya, jelas sekali ya, peneguhan Injil ini oleh pernyataan malaikat. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Injil jelas, ya, kebangkitan daripada Yesus Kristus dari kematian itu disampaikan oleh malaikat-malaikat. Ketika ibu-ibu Maria Magdalena dan Maria Yohanes semuanya datang ke kubur, malaikat menyatakan, kamu jangan mencari orang yang hidup di antara orang mati, kamu mencari Yesus Kristus, dia tidak di sini, sebab ia sudah bangkit. Jadi peneguhan yang kedua selain kitab suci adalah malaikat sendiri. Ya, malaikat, dia datang memberitakan bahwa Kristus tidak ada di dalam kubur lagi. Itu adalah dinyatakan oleh malaikat-malaikat itu. Itu peneguhan, ya, peneguhan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Kalau saudara membaca dalam Matius 28 ayat 2, malaikat mengatakan itu, dia sudah bangkit. Ya. Kemudian peneguhan yang ketiga adalah kubur telah kosong. Ya, tidak mungkin bisa dicuri oleh mayat Tuhan Yesus, oleh murid-murid dan yang lain-lain. Karena kubur itu dimeterai dengan batu besar yang sangat kuat. Ya, dijaga dengan rapi. Siapa yang bisa membukanya? Siapa yang bisa untuk mencurinya? Ya, kecuali kuasa yang luar biasa untuk menggulingkan batu itu. Jadi kubur itu telah kosong. Murid-murid menyaksikan kubur itu memang kosong. Ya. Lihatlah dalam kubur, malaikat juga mengatakan itu kosong. Itu adalah peneguhan. Dan peneguhan yang terakhir, ya, bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Ya. Selama 40 hari. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 3. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan menampakkan diri kepada banyak murid-murid. Maksud saya sering kali menampakkan diri, berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada perempuan-perempuan. Artinya
peneguhan kitab suci kebangkitan Kristus itu adalah kitab suci itu sendiri, ya. Kemudian para malaikat-malaikat, kemudian kubur itu kosong, kemudian yang terakhir adalah saksi mata. Ya, murid-murid melihat sendiri, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan, ibu-ibu juga melihat dengan mata kepalanya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ini berulang kali selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia terus-menerus menjumpai murid-murid. Baik itu di pantai, baik itu di pinggir di jalan, baik itu di tempat-tempat lain, baik itu di dalam rumah yang terkunci. Selalu Tuhan menampakkan diri dan murid-murid melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Itu artinya apa? Artinya kebangkitan Kristus itu diteguhkan dengan saksi mata. Itu isi daripada Injil itu. Kemudian yang terakhir, peneguhan Injil yang terakhir, kenaikannya ke surga. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tidak terjadi tanpa saksi. Tidak terjadi begitu saja, tapi mengajak murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun. Ya. Di sanalah Tuhan memberkati para murid-murid itu dan kemudian terangkat ke surga pelan-pelan, terus naik sampai di awan, maka diraibkan oleh awan itu. Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita untuk kekal selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya. Kita memiliki Tuhan yang begitu peduli kepada kita. Dia tidak saja lahir di dunia ini. Dia tidak saja memberi pengajaran melalui Injilnya. Dia tidak saja mengadakan mujizat-mujizat, tapi dia mati menebus dosa-dosa kita. Tapi tidak hanya mati, dia bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan Kristus, Kristen juga menjadi sia-sia. Tapi puji Tuhan, kebangkitannya tidak bisa disangka lagi karena kitab suci meneguhkannya, karena malaikat meneguhkannya, karena kubur kosong meneguhkannya, karena saksi-saksi mata selama 40 hari itu juga meneguhkannya. Kenaikan ke surga adalah meneguhkannya. Saudara-saudara sidang jemaat GBBS Philadelphia Wage, mari dalam hidup kekristenan kita ini kita bersyukur karena kita memiliki hal yang terpenting dalam kehidupan Kristen kita, yang kekal, yang mutlak sempurna kebenarannya, yaitu Injil. Bacalah kitab suci, percayalah kitab suci, lakukan kitab suci dengan benar, maka saudara mempunyai satu jaminan kehidupan yang dipelihara langsung oleh Allah sendiri selama kita di bumi ini, dan kita dipersiapkan tempat yang kekal penuh kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mencapai sasaran hati semua yang mendengarnya. Karena hanya Engkaulah satu-satunya. Dan Injil firman-Mu satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Tidak ada yang lebih penting dari kebenaran firman-Mu. Haleluya, itu sebabnya biarlah kami mencintai firman-Mu, mencintai pribadi Tuhan lebih daripada semua yang ada di bumi ini. Terima kasih
Berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage, baik yang tertua sampai anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dimanapun mereka berada. Lindungi dan pagari, dan Tuhan memberi kesehatan yang prima kepada seluruh jemaat ini, dan semua diluputkan dari virus corona dan diberi keteguhan hati, iman yang melimpah, sehingga kami tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.